Ingat Ignatius Jonan, mantan Menteri ESDM yang dipecat Jokowi, begini nasibnya sekarang. Masih ingat Ignatius Jonan, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini sudah tak lagi menjabat. Seperti yang diketahui, Ignatius Jonan menjabat sebagai Menteri ESDM sejak tanggal 14 Oktober tahun 2016 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2019. Sebelum menjadi Menteri ESDM, Ignatius Jonan sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2 tahun. Namun dikarenakan ada reshuffle kabinet pada masa pemerintahan Presiden Jokowi Jilid pertama, jabatannya diganti menjadi Menteri ESDM. Tak hanya itu, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Persero. Dan kabarnya, sosok mantan Menteri satu ini banting setir menjadi petani. Seperti apa kisahnya? Mari kita bongkar tuntas hanya di video ini. Profil Ignatius Jonan. Ignatius Jonan sering dipanggil Jonan. Ia lahir di Singapura tanggal 21 Juni tahun 1963. Karir Jonan terbilang tokcer. Setelah lulus kuliah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya, ia melanjutkan kuliahnya ke Fletcher School, Tufts University Amerika Serikat. Namanya mulai ramai dibicarakan publik saat dia menjadi Direktur PT KAI pada usia 46 tahun. Ia salah satu profesional yang diminta mengurus perusahaan plat merah itu. Jonan banyak melakukan gebrakan saat menjadi orang nomor 1 di transportasi massal ini. Mulai dari pemberantasan percaloan tiket, menerapkan sistem boarding pass, tiket daring, hingga penjualan tiket melalui toko retail. Toilet stasiun yang awalnya kotor dan harus membayar, kini digratiskan dan diperbanyak jumlahnya sehingga ada di setiap stasiun. Kereta yang belum memiliki AC dilengkapi AC, dan diberi larangan merokok supaya penumpang nyaman dan aman. Keberhasilan lainnya selama di PT Kereta Api Indonesia, Jonan sukses membawa keuntungan pada tahun 2009 sebesar 154,8 miliar rupiah, dibanding setahun sebelumnya mengalami kerugian 83,5 miliar rupiah. Bahkan pada tahun 2013, perusahaan kereta ini telah mencatatkan keuntungan 560,4 miliar rupiah. Aset PT KAI pun meningkat saat masa kepemimpinannya, dari semula 5,7 triliun rupiah pada 2008, menjadi 15,2 triliun rupiah pada 2013. Sebelum sukses di PT KAI, Jonan sempat menjadi direktur pada usia 36 tahun di Citibank. Dari sana, dia menjadi Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero, dan kembali lagi di grup Citibank. Waktu itu, Jonan dikenal sosok muda yang cerdas dan profesional. Prinsip profesionalisme ini selalu dipegang Jonan, hingga Presiden terpilih Jokowi mengangkatnya menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019. Jonan adalah salah satu menteri yang diangkat menjadi menteri dari kalangan profesional. 2 tahun berjalan menjadi Menteri Perhubungan, Jonan terkena gelombang reshuffle kabinet. Pada tanggal 27 Juli tahun 2016, posisinya digantikan oleh anak buahnya, Budi Karya Sumadi, Direktur Utama PT Angkasa Pura II. Namun, 2 bulan kemudian, Presiden Jokowi yang sejak awal sudah terkesima dengan karakter dan kemampuan kerja Jonan, mengangkatnya kembali menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, pada tanggal 14 Oktober tahun 2016, kali ini ia didampingi Archandra Tahar sebagai wakilnya. Namun di periode kedua kepemimpinan Presiden Jokowi, namanya tidak dipanggil lagi ke istana. Kabar Ignatius Jonan sekarang. Setelah 2 kali menjadi menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama, Ignatius Jonan kini menjadi rakyat biasa. Dia kini memiliki banyak waktu luang untuk dihabiskan. Jonan mengaku saat ini kegiatan yang dilakukan hanya sebagai motivator, penasehat beberapa perusahaan, dan juga menjalankan beberapa bisnis. Mantan Dirut KAI itu juga mengaku masih memiliki banyak waktu luang. Untuk mengisi waktu, kini Jonan memiliki hobi baru yakni bercocok tanam di rumah, atau kegiatan yang sering disebut sebagai urban farming. Jonan memang sering mengunggah foto kegiatan hobi barunya itu di akun Instagramnya. Ada 2 alasan mengapa dia melakukan hobinya itu.
Pertama, dia yakin dengan menanam hidroponik di rumah, maka akan membuat udara di sekitar rumahnya menjadi lebih baik. Kedua, tanaman yang dia tanam bisa dia konsumsi sendiri atau bahkan dia bagi ke tetangga sekitar. Jonan mengaku memanfaatkan ruang di rooftop dan halaman rumahnya untuk menanam berbagai macam sayuran, mulai dari bayam, sawi, kangkung, hingga pok choy. Kebetulan semua jenis sayur itu adalah kesukaannya. Jonan menanam tanaman tersebut dengan media pipa, yang kemudian dia beri lubang dengan jarak masing-masing 10 cm. Total titik tanaman dari pipa yang digunakan sekitar 2000 titik. Dia merawat sendiri tanamannya itu, mulai dari saat penanaman bibit, pemupukan, hingga masa panen. Pengetahuan dengan urban farming itu dia dapat hanya dari internet. Harta kekayaan Ignatius Jonan. Kalau bicara sosok publik, rasanya kurang lengkap kalau tidak membahas tentang jumlah kekayaannya. Pria lulusan Tufts University Amerika Serikat ini telah melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada Maret tahun 2018 lalu. Dia melaporkan total kekayaannya untuk periode 2017 mencapai 73.744.220.245 rupiah. Harta sebesar itu terdiri dari beberapa aset, seperti tanah dan bangunan, kendaraan, kas, dan surat berharga. Memiliki aset berupa tanah dan bangunan memang pilihan yang sangat bijak. Ignatius Jonan, menurut LHKPN, memiliki tanah dan bangunan yang luas di Jakarta dan Surabaya. Berapa luasnya? Tanah dan bangunan seluas 348 meter persegi per 210 meter persegi di Jakarta Selatan, senilai Rp5.873.940.000. Tanah dan bangunan seluas 779 meter persegi per 400 meter persegi di Jakarta Selatan, senilai Rp16.675.555.000. Tanah dan bangunan seluas 291 meter persegi per 150 meter persegi di Surabaya, senilai Rp1.662.645.000. Tanah dan bangunan seluas 230 meter persegi per 120 meter persegi di Jakarta Selatan, senilai Rp3.694.110.000. Tanah dan bangunan seluas 180 meter persegi per 100 meter persegi di Jakarta Selatan, senilai Rp3.887.500.000. Tanah dan bangunan seluas 380 meter persegi per 250 meter persegi di Jakarta Selatan, senilai Rp7.630.945.000. Tanah dan bangunan seluas 335 meter persegi per 443 meter persegi di Surabaya, senilai Rp2.478.413.000. Semua harta tanah dan bangunan tersebut didapatkan dari penghasilannya sendiri. Seperti di negara-negara lain, mobil mewah sepertinya memang telah menjadi tunggangan wajib para pejabat pemerintahan, termasuk yang dimiliki Ignatius Jonan. Menurut laporan kekayaannya pada tahun 2017, Jonan tidak memiliki banyak mobil, hanya 3, tapi mewah semua. Harganya di atas 500 juta rupiah, dan nyaris menyentuh 1 miliar rupiah per unitnya. Apa saja? Pertama, Mercedes-Benz ML250 tahun 2014. Mobil ini merupakan seri SUV andalan dari Mercy yang bertenaga 2143 cc. Di bagian bodi terdapat garis horizontal yang memberikan kesan maskulin dan elegan jika dilihat dari luar. Nilai mobil mewah Jonan ini sebesar 700 juta rupiah. Kedua, Mercedes-Benz S350 keluaran tahun 2013. Tidak hanya SUV, Jonan juga memiliki sedan keluaran Mercy. Tipe ini merupakan tipe mobil kelas atas yang biasa dipakai para pejabat, harganya sekitar 990 juta rupiah. Dan terakhir, Toyota Land Cruiser tahun 2014. Mobil Toyota Jeep andalan Jonan ini, harganya senilai 950 juta rupiah. Sama dengan tanah dan bangunan, jajaran mobil mewah ini juga didapat Jonan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Selain tanah, bangunan, dan mobil, mantan dirut PT KAI ini memiliki sejumlah uang miliaran rupiah dari aset lainnya, di dalam LHKPN. Tepatnya di kolom harta bergerak lainnya, Ignatius Jonan memiliki harta sebesar Rp864.500.000,
Sementara surat berharganya senilai Rp3.085.166.267. Terakhir adalah asetnya yang berupa kas dan setara kas yang berjumlah fantastis, yaitu Rp25.367.252.258.